Menurut sejarah, Kutu Kampar adalah daerah pertama di Riau dan merupakan daratan yang berhubungan dengan orang-orang Islam atau pedagang Islam kala itu. Hal ini dimungkinkan karena sejak zaman Bahari daerah ini telah berhubungan dengan pedagang-pedagang asing dari negeri Cina, India, dan Arab Persia. Hubungan tersebut didasarkan oleh kepentingan perdagangan karena daerah lembah Sungai Kampar kanan atau kiri merupakan daerah penghasil lada terpenting di dunia dalam periode 500 hingga 1400 Masehi. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau Kutu Kampar adalah daerah yang pertama kali dimasuki agama Islam. Berdasarkan perjalanan para penyiar agama Islam yang datang sebagai pedagang, besar kemungkinan pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, Islam mungkin telah sampai di Riau. Meskipun Islam telah masuk pada abad ke-7 atau 8 Masehi di Riau, namun penganut agama Islam masih terbatas di lingkungan para pedagang dan penduduk kota di pesisir pantai tersebut. Hal ini disebabkan karena kuatnya pengaruh agama Buddha yang merupakan agama negara dalam kerajaan Sriwijaya pada waktu itu. Dari Kuntu, Islam diperkirakan menyebar ke Rokan dalam tahun 738 Masehi atau 1349 Hijriah. Saat mereka datang ke daerah ini, Rokan sudah memiliki kehidupan bermasyarakat yang teratur, juga dipimpin oleh seorang raja yang berkedudukan sebagai primus inter pares bernama Raja Said. Masuknya Muslim dari Kuntu berhasil membawa pengikut-pengikut Raja Said memeluk Islam. Di samping itu, terdapat pula pendapat-pendapat lainnya. Ada yang menyatakan Islam di Rokan berasal dari 5 kota seperti Bangkinang, Kuok, Salo, Rumbio, dan Air Tiris yang terletak di tepi sungai Kampar kanan. Ada pula yang berpendapat bahwa Islam yang masuk ke Rokan datang dari Aceh atau Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-14. Kerajaan Pasai inilah yang kemudian mensponsori berdirinya Kerajaan Rokan bernama Kerajaan Kunto Darussalam yang perkembangannya sejajar dengan Kerajaan Aceh Darussalam. Akan tetapi dalam abad ke-14 itu juga Kunto Darussalam diserang oleh Majapahit. Baru pada abad ke-16, terutama melalui tokoh Syekh Burhanuddin, bukan hanya diintensifkan kembali. Syekh Burhanuddin bukan hanya sebagai mubalik, tetapi juga bertindak sebagai guru. Dalam catatan Dr. Eliza Roza, sejarah Islam Riau juga dipengaruhi oleh Kesultanan Siak. Sebelum Kesultanan Siak sudah ada, terlebih dahulu Kesultanan Riau Lingga yang mencakup Provinsi Kepulauan Riau. Pada era Kesultanan Siak inilah yang memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bentuknya sekarang sebagai bahasa Indonesia. Pada masa Kesultanan ini, bahasa Melayu menjadi bahasa standar yang sejajar dengan bahasa-bahasa besar lainnya di dunia yang kaya dengan susastra yang memiliki kamus eka bahasa. Tokoh besar di belakang perkembangan pesat bahasa Melayu ini adalah Raja Ali Haji. Beliau adalah seorang pujangga dan sejarawan keturunan Melayu Bugis dan melalui karya Gurindam 12, corak budaya dan tradisi Riau terbentuk dan lestari hingga saat ini. Di tengah-tengah kekuasaan pengaruh kolonial Belanda dan Inggris di alam Melayu, pada abad ke-18 sampai pertengahan abad ke-20, Kerajaan Siak tampil sebagai pusat pewarisan kekayaan Malaka bersama Kerajaan Riau Lingga dan daerah takluknya. Di daerah kehidupan suku-suku asli, masyarakat adat dan masyarakat beraja-raja tersebut merupakan wujud kebudayaan Melayu yang dipelihara sebagai patokan kehidupan sosial. Agama Islam yang mobilitas penyebarannya bermulai dari elit perbandaran dan perdagangan kemudian mempengaruhi perubahan-perubahan penting dalam kebudayaan tempatan.
Islam secara historis menjadi inti dari dinamika kebudayaan Melayu tersebut. Sebagaimana yang tergambar dari statement adat bersendi syara dan syara bersendi kitabullah. Sedangkan dalam karya dan praktik budaya, Islam memperkenalkan tulisan atau aksara Arab yang menyuburkan budaya tulis di alam Melayu yang ditransformasi oleh jenius lokal dan dikenal dengan nama aksara Arab Melayu. Sejarah masuknya Islam ke Riau selanjutnya adalah Kerajaan Indragiri. Indragiri berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu Indra yang berarti mahligai dan giri yang berarti kedudukan yang tinggi atau negeri. Sehingga kata Indragiri diartikan sebagai kerajaan negeri mahligai, kerajaan Indragiri yang diperintah langsung dari kerajaan Malaika pada masa Raja Iskandar yang bergelar Narasingasatu. Pada generasi raja yang keempat, barulah Istana Kesultanan Indragiri didirikan oleh Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Johan Zirullah fil Alamin bergelar Narasinga II, beristrikan Putri Dang Purnama, dan bersamaan didirikannya rumah tinggi di Kampung Dagang. Dari Kuntu Kampar dan Kunto Darussalam inilah Islam menyebar ke Kuantan dan Indragiri. Di antara ulama yang berjasa menyebarkan Islam ke daerah ini adalah Syekh Burhanuddin Al-Kamil Waliullah Qadi Makkah Al-Mukarramah yang wafat pada 610 Masehi atau 1214 Hijriah. Islamisasi yang dilakukan Syekh ini sampai ke Kuantan terus ke hilir muara sungai Indragiri seperti Sapat dan Peringgi Raja. Ada juga yang menyebutkan bahwa masuknya Islam ke Indragiri melalui pantai barat Sumatera dibawa oleh seorang ulama bernama Syed Ali Al-Idrus. Jalur-jalur yang dilaluinya adalah dari Hadramaut, singgah di Samudra Pasai, dan sampai di pantai barat Sumatera, tepatnya kota Air Banggis. Di daerah ini, beliau tinggal dalam tugas mengembangkan agama Islam, kemudian menuju timur dan sampai ke Kerajaan Siak, terus ke Pelalawan. Salah satu bukti nyata perkembangan dan penyebaran agama Islam di Riau adalah situs-situs sejarah yang ada di Riau itu sendiri, seperti Masjid Raya Nur Alam Senapelan, Masjid Ar-Rahman tertua kedua di Pekanbaru, Istana Kerajaan Siak, serta Hasanah penyebaran Islam lainnya.